والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kaum muslimin, pemirsa Raja TV dan Raja berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada acara yang kita adakan setiap satu pagi ini, Fikih Usrah, yang merupakan bagian daripada upaya kita mengenal konsep pernikahan dan semua yang terkait dengannya, agar supaya problematika rumah tangga yang muncul dapat diatasi sebelumnya atau dicegah sebelumnya, atau mungkin juga diobati sebelum menjadi lebih parah dan lebih sulit untuk mengobatinya. Dan kita masih bersama tindakan-tindakan pasangan suami istri yang menimbulkan pertengkaran, nusyuz, durhaka kepada pasangannya, tidak menggunakan hak-hak pasangannya, dan yang lain sebagainya. Kita telah bahas terdahulu pembahasan mengenai khususnya sang wanita dan juga khususnya sang suami. Maka pada bahagia coba membahas sedikit permasalahan ketika muncul nusyuz dari kedua belah pihak, di mana dalam sebuah rumah tangga, ketika pasangan suami istri memiliki kekuatan, memiliki kemampuan yang berimbang, kebutuhan pun berimbang, sehingga tidak ada yang dominan dalam rumah tangga tersebut, maka pertengkaran pun sulit terhindari dan sama-sama ingin ngotot dengan apa yang dimilikinya. Yang dia anggap benar, dia akan bela walaupun harus bertengkar. Dan karena sama-sama kuat posisinya, maka akhirnya susah untuk didamaikan, susah untuk diobati satu pihak dengan pihak lainnya. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan sebuah terapi yang disampaikan dalam surat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Dan jika kalian takut shiqaqa bainihima, perpisahan antara keduanya, artinya tidak bisa mereka menyelesaikan masalah mereka sendiri. Bahkan dibiarkan hal itu akan mengakibatkan banyak efek buruk yang lainnya. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fab'athu hakaman min ahlihi, perintahkan mereka hakim yang membuat mediasi dengan mengangkat seorang hakim perwakilan dari keluarga laki-laki, wa hakama min ahliha, dan juga wakil ataupun hakim dari keluarga sang wanita, sang istri. Yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Yang kedua, hakam ini
menginginkan kebaikan, perbaikan dalam rumah tangga tersebut, niscaya Allah akan memberikan taufiknya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha mengetahui, lagi Maha khabir, mengetahui yang detail-detail dalam urusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam ayat yang mulia ini dua nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Aliman, Khabira, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui semuanya, mengetahui semua aktivitas hakamain dua hakim ini, dan juga mengetahui yang terbaik untuk semuanya. Ini memberikan sebuah rasa takut kepada hakim, untuk tidak sembarangan dalam memutuskan apakah akan memperbaiki hubungan mereka atau memisah pasangan suami istri tersebut. Inilah terapi untuk mengobati permasalahan yang muncul dari pasangan suami istri. Yang sudah tidak mampu lagi untuk diberikan terapi yang sebelumnya. Terapi itu khususnya perempuan, juga khususnya laki-laki. Sehingga pertengkaran terus terjadi, dan akan membuat tidak nyaman di rumah tersebut, baik keduanya maupun anggota keluarganya. Maka di sini hakim peradilan itu akan memberikan sebuah solusi untuk mediasi dengan meminta perwakilan dari pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan untuk membicarakan, untuk mencari solusi dan mencari yang terbaik untuk pasangan suami istri tersebut. Karena tidak bisa dibiarkan rumah tangga itu selalu dalam keadaan panas membara dan melihat urusannya. Berusaha untuk menahan yang zalim dari kezaliman yang dimilikinya. Dan ketika hal tersebut tidak bisa diselesaikan dengan baik-baik dan urusannya tambah besar dan timbul khusumat, pertengkaran, permusuhan antara suami istri tersebut, maka pengadilan ini atau hakim pengadilan ini mengutus seorang sebagai hakam, seorang yang dapat dipercaya dari keluarga laki-laki dan keluarga wanita. Jadi hakaman sini adalah wakil daripada pihak tersebut yang nanti menjadi pemutus urusan yang terbaik. Sehingga mereka berdua akan berkumpul, hakaman ini, untuk berusaha memperbaiki keadaan yang ada, melihat mana yang berbuat salah, berbuat jelek. Kalau laki-lakinya berbuat jelek, maka perbaiki, diperbaiki. Dan kalau perempuannya yang berbuat keburukan, kejelekan, demikian juga diperbaiki. Dan berusaha keduanya untuk mencari yang paling maslahat, yang mereka pandang baik itu dengan memperbaiki hubungan tersebut atau harus memisahkan keduanya dengan perceraian.
Kenapa demikian? Kenapa bila ya, dalam jiwa pasangan suami istri tersebut masih punya keinginan untuk memperbaiki keadaan, dan kemarahanlah yang menjadi penghalang itu semuanya, maka bisa jadi keinginan kuat tersebut digunakan oleh dua hakim tersebut untuk memperbaiki, memberikan solusi agar mereka bisa tetap berkumpul dalam sebuah rumah tangga, ikatan nikahan, tanpa harus melepas pernikahan tersebut. Sehingga at-taufiq atau mengakurkan mereka kembali adalah yang terbaik dalam hal ini. Maka Allah katakan yurida islahi yuwaffiqillahu bainahuma. Allah hanya menyebut islah di sini, menunjukkan bahwa pada asalnya kedua hakim tersebut yang menjadi utusan pihak suami dan pihak istri itu harus punya sebuah semangat untuk memperbaiki keadaan pernikahan pasangan suami istri tersebut. Sebab Allah hanya menyampaikan dalam ayat ini islah saja. Yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Dan tidak menyampaikan yang kedua, tafriq, memisahkan keduanya. Sehingga ada di sana isyarah yang cukup indah bahwa hendaknya kedua hakim ini yang menjadi perwakilan ataupun yang mewakili keluarga putra, keluarga putri, keluarga suami, keluarga istri ini untuk berusaha mengerahkan semua kemampuannya, semua kemampuan untuk memperbaiki pernikahan, perkawinan, rumah tangga, keluarga tersebut. Karena memang memisahkan keduanya dengan perceraian juga punya efek yang cukup buruk, bisa merusak rumah tangga, bisa membuat anak-anak terlantar, broken home. Yang itu harus dijauhi oleh kita semua. Cukup indah ya. Islam mengikutkan atau mengajak orang lain untuk memperbaiki rumah tersebut. Dan diusahakan hakam min ahlihi wa hakam min ahliha. Oleh karena para ulama rahimahullah menyampaikan pada kita tentang syarat-syarat hakim ini. Yang jelas bahwa ia punya kompetensi ya, dalam hal ini. Berakal, balik, rusud. Juga Islam. Juga merdeka, bukan budak. Dan juga punya keadilan atau keadalah, artinya orang yang punya ketakwaan. Orang yang punya ketakwaan. Dan punya fikih ataupun ilmu tentang tahkim ini, hukum-hukum berkenaan dengan tahkim ini. Jadi bukan sembarangan orang yang diminta untuk datang ke sini. Ya. Orang betul-betul mengerti, ya, punya pengetahuan, punya ilmu untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada dalam rumah tangga tersebut. Dan sebagai ulama ataupun para ulama rahimahullah ta'ala menyampaikan bahwa sebaiknya itu adalah dari kerabat atau keluarga pasangan
suami istri tersebut. Lalu Malik itu juga Syafi'i ya. Disyaratkan ada di sana laki-laki, bukan wanita, tapi laki-laki. Sehingga betul-betul hakamain itu adalah hakiman, dua orang laki-laki. Dan tidak boleh dari kaum wanita. Namun sebagai mazhab yang lain, seperti mazhab Hanafi ya, membolehkan wanita menjadi wakil dalam hal ini. Nah, setelah mereka ini, dua hakam masuk mencampuri urusan pasangan suami istri, mendengar dari setiap mereka apa keluhan, apa masalahnya, menganalisa masalah yang ada dari informasi kedua belah pihak tersebut. Maka mulailah keduanya berusaha mencari solusi terbaik untuk kemaslahatan kedua belah pasangan suami istri. Apakah akan mendamaikannya, mempertahankannya, atau harus memisahkan antara kedua pasangan tersebut. Apabila mereka sepakat untuk memperbaiki pasangan tersebut dan memperbaiki perkawinan pasangan tersebut, maka sepakat para ulama rahimahullahu ta'ala bahwa keputusan dua hakim tersebut itu ingkrah atau diakui dan punya konsekuensi hukum. Walaupun kedua pasangan tidak mewakilkan kepada mereka apapun juga. Yang menjadi perbedaan pertama adalah ketika hakam tersebut keputusan adalah memisah. Dan pasangan suami istri tidak menghendakinya. Maka kata jumhur ulama rahimahullahu ta'ala bahwa keduanya adalah hakaman artinya penentu keputusan. Maka keduanya punya hak berbuat apa yang dipandang olehnya maslahat untuk pasangan suami istri tersebut. Mau didamaikan, dipisah ya. Itu hak mereka. Dan tidak butuh keduanya untuk perwakilan ataupun ridho dari pasangan suami istri tersebut. Ini juga diriwayatkan dari Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, juga dari bin Auf, Ibnu Abbas, Ibnu Sirin, Sya'bi, Atha bin Rabbah, Mujahid, Auza'i, Abu Thawr, dan dia menjadi madhab Malik, Syafi'iyah, Ahmad, dan juga madhab Zahiriyah. Hujjah mereka cukup jelas. Ya, ayat yang mulia. Ya. فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهُمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. Sini Allah Subhanahu wa taala menamakan kedua dengan hakamain. Artinya hakim. Dan ketika Allah jadikan dia jadi hakim, maka dia diberi kekuasaan untuk menghukum, menetapkan sebuah hukum, sebuah ketetapan.
Sehingga dia boleh menghukum walaupun tanpa keridhaan pasangan suami istri tersebut. Dia hakim. Sama ketika di pengadilan, seorang hakim ketika memutuskan satu buah hukum, tidak menunggu keduanya ridha. Putuskan kamu yang benar, kamu yang salah, selesai. Demikian juga diriwayatkan dari Abidah. Ada seorang yang mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, dan dia khalifah ketika itu, bersama pasangan itu ada sekelompok orang. Artinya yang putra membawa keluarganya, yang putri membawa keluarganya. Maka Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintahkan mereka untuk mengirimkan hakaman min ahli wa hakam min ahliha. Satu perwakilan menjadi hakim, mewakili pihak putra, pihak suami, dan juga satu yang mewakili menjadi hakim bagi keluarga sang wanita, sang istri. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada kedua hakim ini, "Adriyani ma'alaikuma." Tahukah kamu apa kewajiban kamu berdua? Alaikuma an in ra'aituma an tafarraqa taraktuma. Kecualilah bila melihat mereka keduanya harus pisah, maka pisahkan. Faqalatil mar'ah, maka perempuan mengatakan, raditu bi kitabillahi alayya fihi waliya. Saya ridha dengan putusan kitabullah, baik itu membuat saya rugi ataupun membuat saya untung. Artinya sang untung, saya ridha dengan putusan keduanya, terserah. Sang suami mengatakan, amal furqan falah. Kalau untuk pisah saya nggak mau. Maka Khalifah Ali mengatakan, kadzabta. Wallahi la tabruh hatta tuqirra bimithli alladhi aqarrat bihi. Kadzabta, kamu salah. Demi Allah. Dan kamu akan demikian sampai kamu itu mengakui seperti pengakuan sang wanita tersebut. Artinya ridha dengan putusan hakim tersebut. Ini menjadi dalil dari jumhur ulama bahwa kedua orang yang menjadi perwakilan tersebut itu punya hak untuk menentukan keputusan ketetapan yang terbaik bagi kedua pasangan tersebut. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semua, apabila khawatir perpecahan antara suami istri, untuk mengutus dua hakam. In khiftum shiqaq bainahuma. Antum yang kalian khawatirkan shiqaq antar keduanya. Artinya kitabnya bukan pada suami istri, pada orang sekitarnya. Maka perempuan, maka laki-laki bila melihat akan muncul shiqaq, permusuhan, pertengkaran yang tidak ada hentinya antara keduanya, fab'athu, maka mereka, bukan suami istri tapi mereka, keluarga suami, keluarga istri, mengutus perwakilan hakim dalam hal ini, menunjukkan bahwa ridha dari kedua pasangan suami istri tidak dilihat dalam hal ini. Betul-betul itu diserahkan kepada dua utusan yang mewakili kedua keluarga tersebut.
Sedangkan sebagian ulama rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa tafriq, misahkan kedua pasangan, itu kembali kepada hakim, kepada penguasa atau peradilan. Dengan melihat kepada hasil keputusan dua hakam tadi. Dan keduanya hanya posisinya sebagai wakil saja, sehingga tidak bisa memutuskan tanpa izin daripada pasangan suami istri tersebut. Ini riwayat ini adalah mazhabnya Abu Hanifah dan juga qaulun dalam mazhab Syafi'i, juga dari Ibnu Hazm, Hasan al-Basri, dan juga Qatadah bin Da'amah Sadusi. Mereka mengambil juga dari hadisnya Ali bin Abi Thalib tadi. Ketika sang suami mengatakan amal furqafalah. Kata mereka di sini kita lihat bahwa Khalifah Ali bin Abi Thalib melihat kepada persetujuan sang suami. Ketika mengatakan kadzabtu wallahi la tabra hatta tuqir bima aqarat bihi al-mar'ah. Seandainya katanya hakam itu adalah hakim, maka tidak butuh untuk pengakuan sang suami. Dan juga kita ketahui bahwasanya al-budu' kelamin itu memiliki haknya suami. Jadi suami punya hak atas istrinya. Dan harta itu menjadi haknya wanita. Sehingga tidak boleh katanya orang lain mewakili hal ini kecuali dengan perwakilan dari keduanya atau dengan perwalian dari keduanya. Namun tapan ulama bahwa pendapat jumhur ulama lebih kuat dalam hal ini karena kuatnya dalil yang mereka miliki dan lemahnya pendapat yang menyisihinya. Siapa Ali bin Abi Thalib ketika sang suami mengatakan amal furqah fala. Ali mengatakan kadzabta wallahi la tabrah hatta tuqirra bima aqarrat bihi mar'ah. Tidak ada hubungan dengan keputusan hakim atau hakaman tersebut. Hanya ungkapan daripada sang suami, dan Khalifah mengatakan tidak kamu harus mengakui keputusan daripada dua hakam tersebut. Demikian juga ayat cukup jelas dan istidlal jumhur cukup kuat dalam hal ini. Sehingga yang demikian bahwa hakam ataupun orang yang mewakili pihak putra dan pihak putri, pihak suami, pihak istri, itu punya hak untuk memutuskan apakah akan dipisah atau diperbaiki hubungan tersebut. Dan demikian tampak sekali bagaimana Islam sebagai agama yang sempurna memberikan kepada kita solusi problematika rumah tangga sampai pada tahapan di mana kedua pihak tidak bisa didamaikan dengan perdamaian yang biasa, sehingga melibatkan pihak ketiga untuk memutuskan, untuk memutuskan nasib kedua pasangan tersebut. Sudah isyarat cukup jelas bahwa keterlibatan pihak ketiga terkadang menjadi solusi untuk perbaikan rumah tangga kita, untuk menyelesaikan problematika rumah tangga kita. Bila
orang tersebut punya kemampuan untuk mendamaikan, punya kemampuan untuk berkomunikasi yang baik dengan pasangan yang ada, sehingga akan muncul sunnah kebaikan, baik hasilnya akan didamaikan dan diperbaiki, atau harus dipisahkan keduanya, namun dengan hitungan, dengan data, dengan putusan yang objektif dari kedua hakam tersebut. Demikianlah bagaimana Islam kepada kita sebuah solusi dalam problem rumah tangga kita. Saya pada tahapan yang demikian ini, ya, tahapan di mana suami tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya, dan juga istri tidak punya kemampuan untuk menyelesaikannya, dan akhirnya membuat atau mengundang orang ketiga untuk bisa memutuskan yang terbaik untuk pasangan suami istri tersebut. Demikian, semoga bermanfaat sedikit ini untuk menambah, ya, pengetahuan kita tentang konsep penyelesaian masalah dalam rumah tangga seorang muslim. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan. Semoga menambahkan ilmu kita dan mudahkan kita untuk bisa membina rumah tangga ini agar tercipta mawadah warahmah dan keserasian dalam membina rumah tangga serta mendidik anak-anak kita semuanya. Ikhwatul Islam, bagi Anda yang bertanya silakan. Belum tersambung, kami akan bacakan dari pesan singkat dari hamba Allah di Bandung, seorang ibu. Assalamualaikum. Ustadz, bagaimana bila seorang istri masih tersimpan perasaan di hatinya untuk orang lain yang pernah hadir sebelum hadirnya suami? Walaupun sudah berusaha menghilangkan segala perasaan, tapi perasaan itu tidak hilang. Walaupun sudah berumah tangga belasan tahun, istrinya belum bisa mencintai suaminya disebabkan sikap suaminya yang tidak sesuai dengan ucapan sebelum menikah dulu. Terkadang istrinya tidur sambil menangis. Suaminya hanya fokus pada kebutuhan fisik keluarga saja, fokus sama kerjaan dan HP. Walaupun istri belum mencintai suaminya, tapi tetap mengabdi untuk mendapat ridho dari suaminya. Mohon diberikan solusi dan jawaban, Ustaz, silakan. Ini merupakan bagian ataupun efek daripada sang istri yang tidak melihat suaminya itu suami yang baik. Karena pada asalnya sang wanita itu mampu untuk menghilangkan kenangan-kenangan masa lalu dengan orang lain. Bila muncul pada orang yang kedua ini sikap-sikap yang akan mampu membuatnya melupakan masa lalu yang tidak baik tersebut. Akibat ini semuanya, maka akhirnya upaya untuk menghilangkannya itu tidak bisa maksimal. Padahal bagi dia berpisah dengan yang kedua pun bukan solusi untuk itu. Dan dia ingin, ya, menjadi istri yang baik untuk suaminya tersebut, walaupun tidak bisa mencintainya karena tadi bayangan-bayangan membandingkan antara yang pertama dengan suaminya. Dan ini sikap yang salah. Sikap yang salah. Dan memberikan efek yang tidak baik bagi kebahagiaan ibu sendiri.
Saya yakin tidak mungkin akan bahagia orang hidup bersama fisiknya, sedangkan hatinya, cintanya tidak ada di sana. Hanya mungkin karena baiknya dia dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, kebutuhan fisik dari yang ada, ya, sang istri mempertahankan diri untuk mengabdi terus kepada suami tersebut. Apalagi sampai 11 tahunannya. Maka nasihat kepada ibu, hilangkan masa lalu tersebut. Sampaikan dalam hati ibu bahwa itu semua tidak manfaat bagi ibu. Cobalah mensyukuri keadaan suami. Yang memang waktu itu mungkin tidaklah seperti yang diharapkan. Artinya, paling tidak seorang bila banyak melihat kebaikan dan menutup mata daripada keburukan-keburukan yang ada, akan timbul di sana rasa cinta, rasa senang kepada pasangannya. Sehingga banyak mengingat kebaikan-kebaikan pasangan, dan berusaha untuk menghilangkan keburukan-keburukan yang ada dalam benak kita. Itu akan bisa menghilangkan apa yang telah lalu, berganti dengan yang baru lagi. Karena saya nggak bisa bayangkan bagaimana keadaan ibu yang seperti itu. Hidup belasan tahun, punya anak. Kemudian masih banyak dihanti oleh orang-orang yang sebelumnya. Ini nggak baik. Juga ada sebuah perhatian bahwa akibat buruk maksiat itu banyak menghalangi kebahagiaan orang. Tentunya pacar yang pertama, tentunya baik ya, karena apa? Karena dia nggak ada hubungan pernikahan. Setan terus menghiasi dengan hiasan-hiasan mereka, bisikan mereka, sehingga sesuatu yang biasa itu luar biasa. Kemudian setelah itu, ketika cinta tidak kembali kepada pernikahan, menikah dengan laki-laki lain, maka bila tidak dibuang ingatan tersebut, maka syaitan akan sangat mudah untuk membuka peluang, membuka pintu kepada ibu untuk berpikir membandingkan yang ada dengan yang sebelumnya. Dan sangat sulit untuk menang yang ada. Kenapa? Karena yang sebelumnya taunya bagus terus, tidak tahu jeleknya sang laki-laki, sedangkan yang kedua ini kejelekannya terpapar di mata ibu. Sehingga akhirnya timbul kerinduan kepada yang lalu. Padahal mungkin saja yang lalu pun sama ketika hubungan dengan ibu di rumah tangga. Setelah menikah, berubah menjadi mungkin lebih buruk daripada suami yang ada sekarang ini. Banyak orang yang subhanallah ketika pacaran itu hebat, ya, mesra, romantis, dan lain sebagainya. Setelahnya menikah, setahun, 2 tahun berubah, dan menjadi orang yang sangat tidak pernah terbayangkan dalam benak sang wanita, suami seperti itu. Itu banyak. Sehingga perlu ditanamkan dalam jiwa kita bahwa kita hanya akan mencintai suami kita. Kita hanya mencintai suami kita dengan segala yang dimilikinya. Syukuri yang baik-baik, dan dimaafkan yang tidak baik tersebut. Sambil terus untuk mengajak suami menjadi suami yang baik yang kita harapkan dan diharapkan atau dianggap sebagai profil yang diinginkan dari sang suami tersebut. Tentunya ingin bahagia butuh pengorbanan, ingin bahagia
butuh perjuangan, ingin bahagia, butuh melewati rintangan dan ujian. Maka ibu harus berusaha untuk melihat suami ibu sebagai suami yang harus menjadi ladang amal soleh ibu. Artinya bahwa fa'inna jannatuki wa naruki, fa'innahu jannatuki wa naruki, kata Rasulullah SAW. Suami itu menjadi surga dan nerakanya kamu. Sehingga akan fokus untuk berbakti sama suami dan berusaha mencintainya dengan tadi mensyukuri yang baik-baiknya dan memaafkan yang buruk-buruknya. Dengan terus mengajak ia memperbaiki keadaannya, sedikit demi sedikit menjadi lebih baik, dan nanti bisa ibu cintai sebagai suami yang menjadi teladan bagi ibu dalam rumah tangga ibu. Mungkin demikian. Allah a'lam bishawab. Tayyib Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat yang bermanfaat yang telah disampaikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali. Silahkan, masih di layanan telepon. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Saya Umu Ida dari Pekanbaru. Silahkan, Umu. Jadi saya sudah puluhan tahun berumah tangga dan sudah punya beberapa orang cucu. Nah, cuman 5 tahun terakhir ini suami saya ketahuan ini berzina, kemudian nikah siri, dan alasan dia berzina itu adalah karena dia mirip bapaknya, dan keluarganya juga mengatakan karena dia mirip bapaknya, karena bapaknya suka berpoligami dengan banyak istri. Nah, cuman yang jadi pertanyaan bagi saya bahwa saya merasa tidak halal lagi bercampur dengan suami saya karena dia mengatakan mirip bapaknya. Kemudian juga saya, karena sudah sering dibohongin, saya merasa trauma dan juga wanita tersebut meneror saya. Akhirnya saya memutuskan tidak menegur suami, kemudian juga pisah kamar, dan saya minta cerai. Karena tidak sehat lagi hubungan saya dari awal pernikahan, karena suami saya, terus terang maaf banget Pak, bukan saya menjelekkan suami, agama ini dianggap sepele gitu. Akhirnya saya sudah beberapa tahun ini saya hijrah ke sunnah sendirian. Pertanyaannya Ibu, langsung saja. Pertanyaannya, bolehkah saya mengatakan bahwa benarkah suami saya mengatakan seperti ini, dia mirip bapaknya, dan saya mengatakan itu saya tidak halal lagi dengan dia. Kemudian saya tidak berteguran, saya memutuskan bisa kamar, berdosakah saya? Baik. Apa jalan keluarnya? Oke, makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Wabarakatuh. Pernyataan sang bapak bahwa ia mirip bapaknya, poligami dan sebagainya, itu tidak ada hubungan dengan hubungan ibu dengan dia. Artinya tidak akan mengharamkan pasangan dan lain sebagainya. Karena dia bukan zihar. Zihar itu kan ketika sang suami mengatakan bahwa istrinya itu seperti punggung ibunya, tapi dengan niat menghalangi adanya perhubungan suami istri dengan sang istri tersebut. Bukan cuma sekedar menyampaikan kemiripan aja. Kalau hanya menyampaikan kemiripan, banyak orang mengatakan kepada istri miripkan ibunya. Tapi kalau hanya menyampaikan berita bahwa kamu kok mirip ya sama ibu saya, itu tidaklah dikatakan zihar. Itu omongan suami kepada istrinya bahwa anti ka dhahri ummi. Artinya kamu saya haramkan hubungan suami sebagaimana saya mengharamkan punggung ibu saya. Itu zihar. Jadi bukan sekedar hanya mengatakan mirip. Saya mirip bapak saya, apalagi beda sekali. Artinya bahwa ketika sang suami mengatakan saya mirip bapak saya, suka poligami dan lain sebagainya, maka itu bukanlah
ungkapan yang sampai kemudian kok diyakini oleh ibu itu sebagai ungkapan seperti liarnya sudah tidak hal lagi hubungan dengannya. Ini keliru. Ini keliru memahami konsep zihar dalam hal ini. Ya. Ibu tidak boleh. Ya. Kemudian semena-mena ya, dengan pisah ranjang, nggak mau negur suami, seakan-akan bukan lagi suami ibu dalam hal ini. Terdapat kesalahan bapak dalam berpoligami. Kan saya nggak yakin bapak berzina dulu, tidak. Ya, saya yakin bahwa ia nikah siri, baru kemudian hubungan suami istri. Saya menuduh berzina sangat berat dan tidak mudah hukumnya. Kemudian tentang terornya sang istri yang kedua kepada Eko, itu kesalahan dan kezalimannya dia. Ibu sabari, insya Allah ibu menang dalam hal ini. Karena inna ma'as sabri an-nasr, kemenangan bersama kesabaran. Kemudian solusi yang saya beri kepada ibu, Allah alam bisawab. Kalau ibu mampu untuk bersamanya dan sampaikan sama sang suami bahwa ia bisa nggak adil dalam hal ini. Kepada ibu dan kepada istri yang keduanya. Dan mau sang suami kemudian menjalankan syarat Islam untuk adil dalam berpoligami, maka solusi kumpul dan perbaikan menjadi opsi pertama dalam hal ini. Kenapa demikian? Karena menyangkut kepada nasib anak-anak ibu sendiri. Ya, dan juga nasib ibu sebagai seorang wanita, sebagai istrinya, yang punya kewajiban-kewajiban. Yang kata Rasulullah sampai dikatakan fa'innahu jannatuki wa naruki. Jadi ada sana bakti yang cukup besar pada suami yang itu menjadi sebab surga nerakanya kita. Jangan sampai kita merasa sudah hebat, sudah benar, padahal kita salah. Kita membalas kezaliman dengan kezaliman yang lebih besar lagi. Ini nggak benar. Harusnya adalah kita mencoba menunjukkan perkara dengan baik. Apabila kemudian sampai pada tahapan bahwa sang suami orang yang fasik, yang sudah tidak lagi memperolehkan hak dan kewajiban sebagai suami kepada ibu, maka ibu punya hak untuk membuat suami sadar atau berpisah dengan sang suami. Karena sudah menyangkut menunaikan hak-hak kewajiban kepada ibu. Ibu sebagai orang yang punya hak untuk menuntut semua. Dan bila kemudian dirasakan bahwa maslahat, dalam artian ibu gak mampu lagi untuk menjadi istri bagi suami tersebut, khawatir kufur, dan tanpa kekufuran di sini, gak melayani dia, gak menunaikan hak-haknya dia, karena kebencian ada dalam hati ibu, merasa dibohongi dan lain sebagainya. Maka ada kesan bahwa ibu sudah ngaji, berarti lebih bagus, lebih susah daripada suami. Kalau saya pada tahapan khawatir kufur seperti ini, maka ibu dibolehkan untuk khulu, gugat cerai. Ke pengadilan minta gugat cerai. Karena sudah tidak bisa lagi hidup bersama sang suami. Maka itu dibolehkan. Opsi yang kedua yaitu dengan gugat cerai ke pengadilan. Bila ini kemudian
bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan kalau niatnya adalah untuk ketakwaan menjadi solusi bagi rumah tangga ibu sendiri. Tapi kalau apa yang berbuat seperti itu tanpa gugat cerai, ya, perpisahan ranjang tanpa sebab, kecuali hanya ungkapan bahwa dia seperti bapaknya, atau karena dia berpoligami, maka ibu berbuat kezaliman dalam hal ini. Dan khawatir akan memberikan efek buruk pada kehidupan ibu nanti. Karena Nabi mengatakan, Allah berfirman, "Adzulmu zulumat yaumil qiyamah." Kezaliman itu adalah kezaliman dalam di hari kiamat nanti. Maka mumpung kita hidup di dunia ini diberi usia panjang, segera ibu lakukan ini semua. Muhasabah lagi, kalau memang tidak bercerai, perbaiki lagi hubungan ibu dengan suami, tunaikan hak-hak suami dengan baik, atau ibu tidak cerai dengan gugat cerai, dan kemudian berpisah, selesai. Semua punya risiko, punya efek, dan punya juga konsekuensi. Jangankan kalau dirasa itu yang terbaik, karena ibu sudah tidak mungkin lagi bisa memberikan hak-hak suami, maka daripada kufur kepada suami yang hukumannya neraka, kata Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW penjelasannya, maka lebih baik berpisah agar selamat di akhirat nanti dari sang suami tersebut. Allah a'lam bishawab. Itu yang saya berikan pada ibu. Semoga bermanfaat. Allah a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya dan kita semuanya di kesempatan kali ini. Selanjutnya masih kami berikan kesempatan kembali. Silakan untuk telepon yang selanjutnya. Belum tersambungkan. Ikhwatul Islam, pemerhati roja dimanapun Anda berada, kami akan bacakan dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ana izin bertanya, jika mantan suami telah diajak untuk islah, berembuk dengan kedua belah keluarga, tetapi tidak mau, lalu istri mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Ya, suami juga tidak hadir sehingga diputuskan bercerai oleh pengadilan. Alasan gugatan cerai tidak tanggung jawab, sering hutang, riba, dan lain sebagainya, membahayakan istri dan anak. Sementara keberadaan mantan tidak bisa dihubungi. Nah, hal ini seperti ini bagaimana Ustadz? Silakan. Apabila pengadilan sudah menerima gugat cerai dari ibu, ada pemanggilan, biasanya sekali nggak datang, panggil 2 kali nggak datang, biasanya 3 kali. Kemudian diputuskan oleh pengadilan bahwa ibu telah bercerai dengan sang suami. Maka keputusan itu inkrah, artinya berlaku. Ibu sudah bukan lagi istri dari suami tersebut atau mantan jadinya. Kemudian suami harus menerima. Akan keluar surat dari pengadilan bahwa ibu telah bercerai dari suami. Itu bisa menjadikan dasar hukum untuk menyatakan bahwa ibu bebas. Tunggu masa iddah, bila ada yang melamar, menikah. Setelah selesai masa iddah itu, kalau ada yang melamar, kemudian ibu mau, ya silakan menikah. Dan suami yang pertama tidak punya hak apa-apa setelah itu. Ini bila sudah ada gugat cerai dan selesai.
Jadi intinya adalah bahwa keputusan pengadilan dalam gugat cerai itu sah dan berlaku, mengikat. Baik sang suami itu menerima, tidak menerima, tetap keputusannya berlaku dan mengikat. Sehingga suami wajib menerima dan tidak punya hak untuk menolak keputusan pengadilan bahwa istri itu diterima pengajuan gugat cerainya. Allah alam bisawab. Ya Ustadz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami masih bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ana mau bertanya, bagaimana solusinya kalau suami pelit atau perhitungan dengan istri sampai dari penghasilan, belanja kebutuhan rumah tangga dan sehari-hari suami yang belanjakan. Kemudian bagaimana hukumnya kalau suami mengambil alih wewenang istri seperti itu, Ustaz? Seharusnya sang istri bahagia karena ia mengurangi pekerjaannya dia. Artinya kalau dia belanja, dia masak, kemudian dia ngurusin rumah, kan tambah banyak pekerjaannya. Ketika suami mengambil alih belanja, ya silakan aja diambil alih, ibu syukuri aja semuanya, kemudian masak sesuai dengan yang dibeli sama dia. Dan insya Allah nggak akan masalah kalau sang suami itu membelanjakan dengan standar yang baik. Bila kemudian sang suami terlalu bakhil sehingga nggak pernah memberikan masakan hanya tidak standar, misalnya ya, sayurannya layu-layu yang murah-murahan yang tidak bergizi, itu bisa menuntut untuk nafkah yang layak sebagaimana orang-orang di sekitarnya. Misalnya kalau ada di sana 4 sehat 5 sempurna, standar layak sebuah kehidupan, minimal 4 sehat lah. Kalau nggak ada susunya, 4 sehat minimal. Ada buahnya, ada sayurannya, ada nasinya, ada lauknya, ya. Maka cukup. Kemudian untuk pakaian, kalau dilihat pakaiannya sudah mulai sah, maka wajib sang suami untuk memberikan nafkah pakaian kepada sang istri. Dan kalau nggak menunaikan, maka istri boleh menuntut ke suami. Kalau nggak bisa dengan tuntutan langsung kepada sang suami, bisa ngomong ke pengadilan untuk nuntut perdata, menuntut nafkah yang layak. Dan ada di sana nanti hukuman kepada sang suami yang tidak mau menunaikan hak-hak nafkah dengan layak, padahal ia mampu untuk itu. Jadi kalau tugas ibu dikurangi, harus senang harusnya. Artinya kalau belanja suaminya, silakan suami yang belanja. Yang ke pasar, yang kemana, ibu di rumah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menerima yang ada, yang penting bisa hidup. Ya. Sebagaimana yang lain-lain hidup. Insya Allah lebih bahagia. Lebih bahagia. Kita itu nggak bahagia karena kita punya banyak-banyak keinginan. Kita ini nggak bahagia karena kita banyak keinginannya. Sehingga ketika berkurang sedikit keinginan kita merasa sengsara. Padahal nggak demikian juga. Jadi ibu bisa belanja, kemudian suami, saya belanja yang sendiri. Itu kayak apa? Kayak ada kehilangan pekerjaan dan akhirnya apa? Kayak orang pensiunan, ya, habis kerja pensiun, akhirnya kalau tidak pakai baju seragam, jalan-jalan, itu ya stres sendiri. Dan demikian, kita ini anak akhirat, ya, mikirnya akhirat.
Kalau memang suami mau belanjakan semua kebutuhan rumah, silakan belanjakan. Enggak, saya di rumah waktu itu ibadah, baca Quran, hafal Quran, ya, mendengarkan ceramah-ceramah para ustadz untuk kebaikan agama yang kita miliki. Sehingga berkurang waktu. Pasar sejam kadang nggak cukup. Belum lagi jadi pasar kita capek masih. Maka harusnya disyukuri ya, bahwa suami mau belanjakan kebutuhan rumah, ya, sudah saya tinggal terima apa yang dibelikan oleh dia, dimasak sesuai kemampuan kita, dimakan, ya, dan sisanya gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah alam bissawab. Ustaz Barakallahu Fikum, terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Selanjutnya kami bacakan kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz mau bertanya, apakah seorang istri dibolehkan khulu dengan alasan suami chat di sosmed dengan perempuan lain? Istri merasa sudah tidak nyaman karena sudah 3 kali ketahuan selingkuh atau chat di sosmed. Mohon penjelasan, silakan. Perlu kita perhatikan dalam hal ini kalimat selingkuh di medsos. Seperti mana selingkuh tersebut? Apakah hanya ungkapan-ungkapan atau hanya sifatnya bukan perzinahan? Hanya bukan sampai hubungan suami istri. Memang kita akui bahwasanya itu memicu kecemburuan dan bisa akhirnya mematikan rasa hangat dalam diri kita terhadap suami. Sehingga usahakan jangan menuduh sesuatu yang memang bukanlah itu sebagai sebuah bentuk selingkuh yang berakibat pada rusaknya nama suami menjadi orang yang fasik karena perzinahan. Bedakan ya, soal yang selingkuh dalam artian hanya ngomong-ngomong di medsos ya, atau mesraan di medsos dengan selingkuh dalam pengertian sudah berhubungan zina. Maka saya sudah bisa membedakan hal itu. Dan jangan dipiah-uyah, jangan digeneralisir, jangan disamakan. Sebab kalau dalam selingkuh udah habis. Seakan-akan suami tidak punya kebaikan lagi. Kalau masih dalam medsos, kita khawatirkan tergelincir itu karena dia lalai. Kenapa? Dia lalai, asik dengan medsosnya, kemudian mulai iseng, dan akhirnya muncullah ucapan-ucapan yang tidak baik seperti itu. Maka orang lain diingatkan baik-baik. Ya. Dan ibu juga demikian juga harus memberikan perhatian yang lebih kepada sang suami. Memang masa-masa seperti ini, masa-masa di mana orang itu bersaing dengan HP, dengan medsos. Mana yang lebih berhasil menggoda sang suami? Apakah yang menggoda itu adalah medsos sehingga lupa dengan istrinya? Atau istrinya mampu menggoda dia untuk meninggalkan medsosnya tersebut? Ini perjuangan berat di zaman sekarang ini. Dan memang kita akui bahwa medsos itu tidak ada batasannya. Tinggal keimanan kita, apa kita lalai, tidak lalai, itu yang membuat seorang itu akhirnya bisa berbuat maksiat di medsos. Oleh karena itu, ibu sebagai seorang istri hendaknya mendakwahi suami, menasihatinya, kemudian bersikap lebih baik kepada sang suami. Karena tetap kita katakan bahwa
Kalau kata Rasulullah SAW, laki-laki di luar rumah bukan sesuatu, kemudian dia pulang ke rumah, dia hilangkan bersama istrinya, sehingga muncul sakinah di rumahnya. Saya yakin medsos tidak akan banyak memberikan efek, karena suami itu merasakan kenyamanan, merasakan keindahan dalam rumahnya bersama sang istri. Sehingga nggak bisa zaman sekarang sang wanita itu bergaya kayak zaman dahulu. Zaman dahulu wanita asal nurut sama suaminya selesai. Zaman sekarang berbeda. Sang istri harus mampu juga untuk mengajak suami untuk menunjukkan pandangan kepada orang lain. Karena sulitnya laki-laki zaman sekarang untuk menunjukkan pandangan, maka istri harus punya kemampuan untuk bagaimana caranya membuat suami itu bisa menjaga kemaluan dan menjaga pandangannya. Ini menjadi tujuan daripada pernikahan. Dan mengatakan, ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innaha aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Perintahkan para pria untuk menikah bila mampu, karena pernikahan itu akan lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sehingga posisi istri sekarang ini punya tugas ganda. Di samping menjaga kemaluan sang suami, juga membantu suami mampu menundukkan pandangan matanya. Sehingga dengan sibuknya sang suami bersama istri di rumah, jangan biarkan suami itu nganggur, seakan-akan tidak punya pekerjaan. Ajak suami itu untuk berkreativitas di rumah bersama istri, yang nanti membuat dia akhirnya mampu lebih nyaman, lebih senang tinggal bersama istrinya daripada tinggal bersama HP dan medsosnya. Insya Allah akan banyak bermanfaat bagi ibu dalam hal ini. Boleh tidak kita membuat cerai suami yang demikian? Dilihat kepada kondisi yang ada. Karena Nabi SAW hanya memberikan sebuah alasan bahwasanya selama ia takut kufur kepada sang suami, maka dibolehkan untuk melakukan gugat cerai. Dan dilarang kita menggugat cerai tanpa alasan yang syar'i. Tidak ada apa-apa kok kita gugat cerai, juga nggak boleh dalam Islam. Sehingga lihat oleh saudari tingkat apa permasalahan yang ada, apakah sampai beratapan akhsyal kufra bil ashir, sampai takut khawatir akan kufur dengan sang suami. Kalau demikian keadaannya, Allah memberikan di sana peluang untuk gugat cerai kepada sang suami. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban yang bermanfaat. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk yang bertanya khususnya dan kita semuanya. Berikut kami bacakan kembali dari hamba Allah di Cibubur yang bertanya, Assalamualaikum Ustadz, mohon pencerahannya serta diberikan solusi. Anak saya sudah kurang lebih 1 tahun digantung sama suaminya, dicerai secara hukum negara belum, kemudian juga tidak dinikahi. Mungkin kalau secara Islam sudah, dan sudah tidak pernah dikasih nafkah lagi. Langkah apa yang harus saya ambil untuk anak saya, untuk kebaikannya terutama? Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat pertama harus diperjelas itu status anak ibu. Apakah pernah sang suami mengucapkan cerai kepada istrinya, walaupun tidak diurus ke pengadilan surat-suratnya?
Bila terbukti, ada saksi yang mengatakan memang dia telah menceraikan istrinya di hari ini, tanggal ini, maka jatuh talak. Dan bila kemudian setelah tidak ada lagi rujuk sampai 3 kali haid, maka putri ibu sudah bukan lagi istri dari suaminya tersebut. Kalau nggak ada bukti, suaminya mengatakan cerai, tanpa saksi juga, maka kalau ia tidak menafkahi nafkah lahir batin, lahir batin, maka orang tua bisa mempertanyakan, kenapa kamu demikian? Kalau kamu menggantikan, maunya gimana? Dicerai atau bagaimana jelasnya? Kalau ternyata dia pernah bersumpah tidak akan menggauli istrinya, maka dia dalam kategori ila. Ila ini setelah 4 bulanan, maka sang suami diminta untuk pilih menggaulinya dan bayar kafarah yamin atau menceraikannya. Sehingga tetap secara hukum Islam orang tua boleh untuk ikut campur dalam memperjelas status anaknya. Dan ternyata belum bercerai, tapi tidak ngasih nafkah, maka bisa dituntut ke pengadilan agar ia beri nafkah kepada sang anak tersebut. Nanti akan ada yang memaksakan dia untuk membayar nafkahnya. Kalau kemudian dia nggak mau juga dan akhirnya mau menceraikan, ceraikan sekalian. Sehingga statusnya jelas dan ibu atau orang tua bisa mencarikan jodoh untuk sang anak, sang putri dengan orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi intinya adalah itu, memperjelas dulu posisinya. Apakah dalam dicerai? Kalau dalam cerai, apakah pernah sang suami itu bersumpah tidak menggauli istrinya? Maka terkena ila 4 bulan setelah ia bersumpah itu, diminta kepastiannya apakah mau menggaulinya atau menceraikannya. Kalau itu nggak ada semuanya, hanya tinggal begitu saja, maka ada pengadilan yang bisa memprosesnya sehingga ia bisa kembali memberikan nafkahnya kepada sang istri atau menceraikannya, sehingga nanti jelas keadaan sang anak, sang putri, dan bisa menjadi sebab kebaikan bagi anak ibu tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesempatan yang Ustaz berikan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan bagi kita semuanya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan problematika dalam rumah tangga kita. Amin. Ikhwatul Islam, demikianlah untuk kajian ilmiah yang telah kita simak di kesempatan kali ini. Dan nampaknya pertanyaan tadi merupakan penutup di pertemuan kita. Sebelum kami akhiri, mohon Ustadz memberikan ihtitam. Fadhal ya Ustadz. Alhamdulillah, kita bersyukur Subhanahu wa ta'ala, bersyukur dengan syukur nikmat yang telah Allah pada kita semuanya, dan kita berharap kepada kaum muslimin semuanya di masa pandemi seperti ini, hendaknya membuka hati, membuka tangan kita untuk membantu saudara kita, sekeliling kita, agar mereka semua bisa terbantu dalam permasalahan
ekonomi, kehidupan, ya, dan yang lainnya. Demikian juga ya, memperhatikan atau pemerintah ya, dalam hal ini cukup penting untuk kita perhatikan untuk tujuan maslahat bersama. Maslahat bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera menghilangkan wabah ini dan kita bisa kembali hidup normal, kembali hidup ya, dengan baik, ya, ibadah dengan baik, dan juga tetap ya, ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa harus menjadi kebiasaan kita bersama dalam segala kondisi yang ada. Ucapan syukur, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman di Roja TV atas upaya yang ada. Demikian juga di studio mini Al-Ukhwah yang telah membantu segaranya acara ini, dan kita mohon Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan dan juga keberkahan atas usaha kita, umur kita, amalan kita, harta kita, keluarga kita bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua dan membuat kita semua selalu berada dalam sunnah Nabi kita Muhammad SAW dan terus berjalan di atas siratal mustaqim. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wabillahi taufiq.